Kehebohan menyelimuti jagat sepak bola tanah air ketika melihat Jens Raven tampil apik dan membawa timnas Indonesia menjuarai Piala AFF U19 kemarin. Namun dengan standar yang semakin tinggi, juara di turnamen Asia Tenggara saja tidak cukup. PSSI ingin Garuda Muda juga bisa berbicara banyak di kancah Asia. Maka dari itu, untuk menopang kualitas Jens Raven di lini depan, PSSI tengah mencari beberapa nama pemain diaspora untuk menjadi partner Raven di lapangan. Dari segi nama, PSSI belum terbuka siapa saja yang akan dipanggil. Tapi Bianconesi sudah menemukan beberapa nama potensial yang bisa dipanggil untuk membela Garuda Muda. Siapa saja mereka? Sebelum lanjut, alangkah baiknya diklik dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten terbaru dari Bianconesi. Jika ingin meniru kerangka tim nasional senior, PSSI bisa menambah pemain keturunan di sektor penjaga gawang. Beberapa nama diketahui memiliki darah Indonesia, namun Danny van den Heuvel tampaknya yang paling cocok untuk bergabung dengan skuad asuhan Indra Syafri. Spekulasi bahwa dirinya akan segera bergabung timnas Indonesia muncul setelah Danny terlihat mengikuti akun Instagram resmi PSSI. Momen ini menimbulkan respons positif dari publik Indonesia, mengingat posisinya sebagai seorang kiper yang memiliki kualitas di atas rata-rata. Setelah menimba ilmu di Leeds United per Agustus 2024, Danny berstatus sebagai pemain klub Brugge. Meski lahir di Belanda, Danny dikabarkan memiliki keturunan Indonesia dari orang tuanya. Itu berarti, garis keturunannya cukup dekat. Danny tercatat pernah membela The Orange U15 hingga U21. Hanya saja, jika melihat persaingan ketat di sektor penjaga gawang timnas Belanda saat ini, ada kemungkinan Van den Heuvel mau membela Indonesia. The New Elkan Bagot, begitulah media-media Indonesia menyebutnya. Karena pemain yang memiliki nama lengkap Damian Johannes Hendrik Oosterhuis itu memiliki postur yang mirip dengan pemain Blackpool FC itu. Saat ini, Elkan Bagot memiliki tinggi mencapai 198 cm. Sementara Damian saat ini tingginya 190 cm, tapi Damian diprediksi bakal tumbuh lebih tinggi dan kekar lagi karena usianya baru 17 tahun. Meski masih sangat muda, Damian telah menunjukkan potensinya sebagai pemain jebolan Akademi Malaga. Selain postur, Damian juga dianugerahi kemampuan eksekusi tendangan bebas yang sangat baik. Damian sendiri telah menyatakan minatnya menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Hal ini diungkapkan sang pemain dalam konten channel YouTube milik Yusa Nugraha. Dalam sesi wawancaranya, Damian bahkan secara terbuka sudah berusaha menghubungi PSSI melalui talent scout asal Indonesia Fardi Bakdim. Masih dari pemain belakang, ada Reno Moon, sedara Indonesia dari pemain berusia 18 tahun ini sudah tak diragukan lagi. Reno merupakan pesepak bola yang lahir di Jakarta. Hal itu tercatat di Transfermarkt. Dengan begitu, Reno memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia suatu saat nanti. Reno membangun karir di sepak bola Jerman. Dirinya sempat tergabung dalam skuad muda Bayer Leverkusen sejak 2022 hingga Juli 2024. Dirinya mencatatkan 38 penampilan bersama Bayer Leverkusen U19, yang bikin menakjubkan. Reno pernah dipanggil Xabi Alonso untuk masuk skuad utama Leverkusen di pertandingan melawan RB Leipzig dan Borussia Mönchengladbach musim 2023-2024. Dua kesempatan berharga itu membuat Reno berhak mendapat medali juara Bundesliga musim tersebut. Namun, pemain yang juga bisa bermain sebagai bek kanan dan gelandang bertahan itu saat ini telah merampungkan kepindahannya ke tim kasta kedua, Greuther Fürth, karena eligible untuk membela Indonesia. Reno bisa jadi opsi bagi skuad Garuda Muda yang akan tampil di kualifikasi Piala Asia U20 atau Piala Asia U23. Selanjutnya ada Julian Orip. Pemain ini sempat dirumorkan bakal memperkuat timnas Indonesia U17, namun karena satu dan lain hal,
Dirinya batal dipanggil. Julian merupakan pemain yang berposisi sebagai gelandang serang. Meski begitu, ia juga kerap menghuni posisi gelandang tengah karena kemampuannya dalam bertahan. Sama halnya dengan Sandy Walsh. Julian dikabarkan memiliki darah Surabaya, Jawa Timur. Lahir dan besar di Belanda. Pemain yang kini berusia 17 tahun itu sejak kecil menimba ilmu di AZ Alkmaar dan kini telah membela AZ Alkmaar U18. Di klubnya itu Julian berstatus sebagai kapten tim. Performanya pun cukup apik. Dari 42 penampilan, dirinya mampu mencetak 12 gol dan 3 assist. Di level internasional, Julian Orip saat ini telah menembus timnas Belanda U18. Ia begitu dipercaya mengisi lini depan tim muda di Oranje. Meski begitu, perjalanannya masih panjang untuk membela timnas senior Belanda. Jika Indonesia berhasil membangun hubungan baik dan menggodanya dengan segala proyek jangka panjangnya, Julian bisa saja jatuh ke pelukan Indonesia dalam waktu dekat. Kini kita membahas tentang pemain keturunan di sektor lini serang. Lini serang jadi PR terbesar PSSI dalam beberapa tahun terakhir. Mencari pemain keturunan dengan kualitas jempolan di posisi ini sangatlah susah. Nah, Sjors Louis Hermsen bisa jadi opsi di tengah kesulitan itu. Meski masih berusia 18 tahun, Sjors Louis saat ini sudah memperkuat Fortuna Sittard U21. Dalam 32 penampilannya musim lalu, pemain keturunan ini mencetak 12 gol dan 15 assist. Bahkan saking moncernya, Sjors Louis sempat melakoni debut bersama tim senior. Meski hanya semenit, momen itu merupakan momen membanggakan baginya. Saat dipanggil ke skuad utama Fortuna, dirinya mengobrol dengan pemain timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen. Sjors Louis mengaku memiliki keturunan Indonesia dari neneknya yang lahir di Jakarta. Ada banyak yang bisa ditawarkan Sjors Louis jika bergabung dengan timnas Indonesia. Selain tajam dan kreatif, dirinya juga versatile. Ia bisa dimainkan di posisi striker tengah, sayap, bahkan pemain nomor 10. Untuk tipikal gaya permainan, Dean dikenal sebagai bomber dengan karakter permainan defensive forward atau striker yang gemar turun untuk menjemput bola atau merebut bola. Gaya main kayak gini adalah kesukaan Shin Tae-yong. Ia juga dikenal sebagai striker yang mau bekerja keras untuk membangun serangan di semua sisi, bukan hanya terpaku di kotak penalti. Jika Indonesia berhasil menaturalisasi Dean Aysel De Shepherd, bisa dipastikan penyerang bertipikal Fox on the box macam Ramadan Sananta bisa terdepak dari skuad timnas senior.